semangat ya. Sekarang selanjutnya saya minta Anda menjawab. Kita coba belajar bagaimana menulis satu buku dalam 30 hari. Atau Anda mau belajar bagaimana menulis satu buku dalam waktu 1 hari. Pilih mana? Atau Anda ingin belajar bagaimana menulis satu buku dalam waktu 1 jam. Nah, coba. Mau yang 30 hari, 1 hari atau 1 jam? Yang 1 jam angkat tangan. Yang 1 hari? Yang 30 hari? Saya ulangi. Yang mau belajar menulis 30 hari? Buku dalam 30 hari. Angkat tangan. Mohon angkat. 1 hari? Mohon angkat tangan. 1 jam? Lebih banyak yang 1 jam, ya? Oke. Tapi kita bertahap, ya. Jadi hari ini dalam waktu yang lebih kurang 1 jam waktu materi, kita coba satu buku 30 hari itu. Oke, nanti bagaimana menulis satu buku dalam 1 jam, 1 hari baru 1 jam. Karena begini, dulu kita kalau mau naik haji, ya zaman nenek-nenek kita tuh naik kapal laut, itu memakan waktu berbulan-bulan. Kan gitu kan? Hari ini naik pesawat, berapa? Cuma hitungan jam. Besok, kalau alam, mungkin naik perpadanya Nabi Sulaiman. Nah, langsung nyampe ya. Jadi bertahap, oke ya? Nah, yang akan Anda pelajari hari ini, bagaimana menulis buku dalam waktu 30 hari. Sebenarnya begini rahasianya. Kalau kita pernah naik gunung, siapa yang pernah naik gunung? Satu orang, siapa? Ya, boleh. Akuannya yang menunjuk. Yang kuat, ada yang pernah naik gunung? Belum. Waduh, saya harus naik gunung. Laki-laki. Minimal sekali seumur hidup. Kapan kita naik Merapi? Insyaallah hari Sabtu ada nih. Tapi oke lah itu enggak hebat. Nah, ada persamaan antara menulis dengan naik gunung. Mungkin Anda yang belum pernah naik gunung, coba bayangin sekarang berdiri di kaki gunung Merapi. Nah, Anda mau naik gunung, tentu Anda melakukan apa? Persiapan ya. Kalau nggak naik gunung, kalau nggak naik gunung, kalau nggak persiapan, kita naik gunung aja. Itu bisa konyol, bisa ya bukan nyampe ke puncak, tapi mungkin nyampenya ke rumah sakit. Ini rumah sakit yang lebih gawat lagi kan ada nyampe ke kuburan. Nah kita nggak mau, kita mau nyampe ke puncak. Nah apa yang Anda persiapkan? Logistik, makanan, ya. Apa lagi? Iya, nasi segala macam kan logistik. Terus bawa jaket, bawa senter, bawa tenda, bawa mantel segala macam. Nah baru Anda siap untuk naik gunung. Nah menulis kita juga harus punya persiapan. Apa? Hah? Wawasan. Oke. Apa lagi? Logistiknya yang terutama apa? Alat tulis ya. Pena, pensil, buku, kertas, laptop, iPad, tablet, handphone. Apapun yang Anda bisa gunakan untuk menulis, gunakan. Ya, pena, pensil. Kalau orang di penjara bahkan dinding gitu ya. Jadi bercoret pakai macam-macam, pakai arang, pakai apa. Ada yang pernah penjara? Loh, ya, jangan sampai. Insyaallah. Jadi apapun gunakan untuk logistik, untuk bekal Anda menulis. Kemudian apa lagi? Selain wawasan. Setelah ada alat tulis, Anda punya wawasan untuk menulis. Punya referensi, punya literatur, punya inspirasi. Barulah Anda siap untuk menulis, mendaki. Oke, selanjutnya apa? Selain punya logistik dari persiapan, dalam mendaki gunung, terutama bagi pemula, Anda harus mencari teman. Jangan naik sendirian. Ya, sekalipun sudah pengalaman, naik sendirian tetap tidak menyenangkan. Saya pernah naik gunung Merapi sendiri. Sampai di puncak itu ya bengong-bengong sendiri. Tapi kalau ada teman, minimal kita bisa talk gitu ya. Ya bro, alhamdulillah nyampe juga kita talk gitu ya, semangat. Kalau sendiri, sama siapa kan gitu ya. Nah, terutama bagi yang pemula, Anda harus cari pemandu.
orang yang bisa membantu Anda untuk bagaimana nyampe ke puncak. Boleh catat, saya nggak marah. Pemandu untuk nyampe ke puncak. Apa gunanya? Ya, dia menunjukkan bagaimana awal-awal mendaki. Apa yang harus dilakukan ketika lelah, misalnya beristirahat, makan snack, ngobrol ya. Atau ketika kabut, ada kabut, apa yang harus dilakukan? Atau hujan. Kemudian, ya banyak lagi. Nah itulah gunanya seorang pemandu. Ya, dialah yang menemani kita, memandu kita hingga sampai ke puncak. Singkat cerita, Anda sudah sampai di puncak. Nah, apa yang Anda lihat, Anda rasakan di puncak gunung itu, subhanallah, suatu pengalaman yang hanya bisa dipahami dengan melakukannya. Gak bisa saya ceritakan bagaimana dahsyatnya pengalaman pertama sekali menaklukkan puncak gunung. Mendeskripsikannya itu bagaimana ya? Subhanallah. Anda harus naik gunung untuk paham bagaimana rasanya menaklukkan puncak gunung. Nah, begitu juga menulis. Ketika sudah dipandu, tiba-tiba singkat cerita buku Anda selesai. Buku Anda selesai, ada di tangan, bahkan ada di rak-rak buku. Bagaimana perasaan Anda? Hanya bisa dipahami nanti ketika buku Anda nangkring di rak buku. Ketika buku Anda nanti dibeli orang, kemudian mereka komentari, wah, subhanallah, terima kasih buku Anda seperti Kak Masjid, seperti Kak Balosa tadi, mungkin inspiratif gitu. Ya, dibaca oleh orang, menjadi inspirasi. Begitulah naik gunung. Kemudian selesai di puncak, kita turun. Turun-turun menikmati keindahan alam tadi, dengan pengalaman luar biasa tadi, nyampe ke rumah. Apa yang terjadi? Entah bagaimana, di dalam diri kita biasanya orang-orang pendaki itu selalu ngomong gini. Kapan kita naik gunung lagi? Dahsyat, luar biasa naik gunung kemarin. Kapan kita naik lagi? Nah, menulis gitu juga. Selesai satu buku, Anda pengen nulis lagi. Saya jawabnya, Anda ingin nulis buku lagi. Masalahnya adalah bagaimana mendaki yang pertama sekali. Masalahnya adalah bagaimana menerbitkan buku Anda yang pertama. Itu saja masalahnya. Nah, disitulah Anda butuh. Setelah butuh persiapan, teman, Anda butuh keteguhan dan kesabaran. Tadi sudah disampaikan. Ya, jadi harus tekun. Untuk menaklukkan puncak gunung itu, Anda harus melangkah satu langkah dengan tekun. Ya, jangan karena letih atau alasan yang lain, Anda berhenti di tengah jalan. Maka Anda nggak dikatakan menaklukkan puncak gunung. Anda cuma sampai di pinggangnya misalnya, atau di leher gunung gitu ya, nggak sampai puncaknya. Jangan berhenti sebelum Anda menyelesaikan naskah Anda yang pertama. Nah, sekarang kita komitmen dulu. Jangan berhenti sebelum menyelesaikan naskah buku Anda. Siapa yang siap? Saya siap untuk tidak berhenti menulis sampai buku pertama saya selesai. Angkat. Siapa yang siap? Siap? Siap untuk tetap menulis sampai naskah buku yang pertama saya selesai. Angkat tangan. Silakan terlibat. Semakin Anda terlibat, semakin maksimal hasilnya. Siapa yang siap? Angkat tangan. Mohon angkat tangan. Saya siap untuk menulis sampai naskah buku saya selesai dan tidak akan berhenti sebelum selesai. Itu angkat tangan atau garuk kepala? Ya, oke. Alhamdulillah. Jadi harus sabar, usinya sabar. Kenapa sabar? Dalam segala hal kita perlu sabar, terutama dalam hal-hal positif ya. Bahkan untuk mencuri saja seorang maling itu membutuhkan kesabaran. Kalau enggak, gagal aksinya. Ya, misalnya dia mau mencuri maling malam-malam itu, dia harus sabar menunggu orang tidur. Sudah tidur orang-orang, dia dengan sabar berjaga gitu ya. Kemudian dengan sabar pelan-pelan membuka kunci, dengan sabar melangkah pelan-pelan supaya nggak terdengar suara sabar dan sabar terus yang dilakukannya, sehingga kabur pun dia nggak bisa buru-buru, harus sabar pelan-pelan. Nah, jadi menulis juga harus sabar supaya sukses.
Sama seperti mendaki gunung, sabar ditapaki sampai ke puncaknya. Oke? Jadi sekarang dalam menulis buku dalam waktu 30 hari ini, sebenarnya rahasianya adalah gimana? Rahasianya adalah dengan setoran. Sama seperti kita hafiz Quran. Anda setor 1 ayat 1 hari. 1 ayat 1 hari, 1 hari, 1 tahun 365 ayat. Betul? Benar apa benar? Nah, dalam menulis buku seperti juga. Katakanlah Anda ingin membuat novel dengan tebal 300 halaman. Oke? Maka untuk menyelesaikannya dalam waktu 30 hari, Anda perlu menulis berapa halaman sehari? 10 halaman. Susah apa mudah? Mudah kan? Nah, kenapa belum selesai novelnya? Karena nggak ditulis kan? Karena nggak ditulis 10 halaman itu. Gitu. Yang dipikirin bagaimana cara menulis yang baik dan benar aja. Pikir aja gimana cara menulis baik dan benar. Padahal nggak ada cara menulis yang baik dan benar menurut manusia itu nggak ada. Gitu. Hancur-hancuran bisa jadi bestseller. Caranya apa? Caranya harus nulis, harus ada yang sudah tertulis. Contohnya apa? Tweet tadi, hasil tweetnya dipindahkan ke dalam naskah. Dikasih ke penerbit, udah selesai. Simple, mudah sekali. Tinggal merubah format. Ingat ya, menulis itu sama seperti berbicara. Bedanya hanya format. Kalau berbicara, kita melakukan dengan lisan. Menulis buku, kita melakukannya dengan simbol, dengan huruf, dengan tulisan. Itu saja. Isinya apa? Sama. Perkataan, cerita, opini, inspirasi, sama. Yang bedanya apa? Format. Nah, Anda sudah menulis selama ini. Menulis artikel, menulis makalah, segala macam. Kalau Anda kumpulkan artikel-artikel Anda yang sudah Anda tulis, mungkin ada 10 atau 20, 30 artikel, kemudian Anda susun dalam sebuah buku. That's it, simple. Tawarkan kepada penerbit, jadi rahasianya adalah 1 hari 10 halaman. Ya, 1 hari 10 halaman, 30 hari. Oke. Kalau Anda tidak bisa 10 halaman, paling tidak 5 halaman. 5 halaman? Seperti ini. Kalau 300 tadi gini kan? Nah, tebal. Novel. Fiksi biasanya 150, 200, sampai 300 halaman. Kalau non-fiksi, karya non-fiksi, minimal 100 halaman. Atau 150 halaman. Ya. Berarti Anda cukup menulis 5 halaman 1 hari. 5 halaman. 1 hari 20 kali ada status. Ada yang 30 kali. Iya kan? Nah, Anda hanya perlu 5 halaman. Bisa? Oke, bisa. Kita coba ya. Kita coba. Siapkan alat tulisnya. Siapkan. Penanya udah. Kertasnya udah. Siap. Ada sebuah keutamaan dalam tulis. Tadi sudah ditanya, apa motivasi? Karena saya mau tunjukkan sebuah keutamaan menulis yang mungkin Anda sudah tahu, tapi lupa atau tidak menyadari. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Alaq, surat yang pertama sekali turun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Rabbukal akram. Alladzi 'allama, yang mengajarkan dengan al-qalam, dengan pena. Subhanallah. Surat pertama Allah tegaskan kita untuk membaca. Ya, kemudian Allah tegaskan lagi, bacalah dan Rabbullah yang maha mulia, akram, maha mulia. Ya, Allah tunjukkan sifatnya dulu, akram, al-akram, maha mulia. Siapa itu? Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan qalam.
Jadi Anda harus pahami, orang-orang yang menulis itu memiliki kemuliaan. Nah, dari mana datangnya? Penulis umumnya orang-orang yang memiliki kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memposisikan sifatnya Al-Aqrab sebelum dia menjelaskan yang mengajarkan dengan pena. Dan kalau Anda tahu, makhluk pertama sekali yang Allah ciptakan di bumi ini, di alam semesta ini apa? Sebelum menciptakan langit dan bumi, jauh sebelum menciptakan manusia, Allah ciptakan apa? Ada yang tahu? Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya makhluk yang pertama sekali Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Al-Qalam, ciptakan pena. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman padanya, tulislah. Kemudian Al-Qalam berkata, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai datang hari kiamat. Oke, sampai di sini. Kenapa Allah pada pertama kali pena? Ada apa? Bahkan jika Anda ingat dalam surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi pena. Kita tahu, setiap Allah bersumpah demi sesuatu, berarti sesuatu itu mengandung sesuatu, mengandung kedahsyatan, ya? Demi duha, demi masa, demi matahari, demi bulan, demi apa lagi? Salah satunya demi pena. Ada apa dengan pena? Oke, semakin Anda menulis nantinya, Anda akan memahami rahasia di balik hal ini. Jadi 10 pelajaran yang akan kita bahas di sini. Pertama, bagaimana cara menumbuhkan semangat menulis. Oke ya, ada suatu hari orang bertanya, Pak, gimana cara menumbuhkan semangat menulis? Harusnya dia hadir hari ini, cuman nggak hadir. Ya. Yang kedua, cara cepat dan mudah menulis. Orang suka nulis itu ya, suka nulis lama-lama itu, suka nulis tahun atau 3 tahun. Kalau bisa 30 hari lah, tahun kan gitu. Nah, gimana caranya? Kita bahas. Kemudian 3, satu mantra dalam menulis. Nah, ada mantranya supaya menulis itu lebih cepat. Ada mantranya. Keempat, teknik membuat pembaca Anda killer. Anda pernah baca buku yang bikin Anda tertawa? Pernah baca buku yang bikin nangis? Nah, pernah baca buku yang bikin ngiler? Belum kan? Mau tahu caranya? Nanti kita bahas. Ya kan? Kalau di Gramedia kita sering di pojok sana orang, ya, ada yang di kamar. Nah ya, kalau baca sambil ngiler pernah belum kan? Nah, kita bahas nanti ya. 5, rahasia membuat tulisan Anda bernafas. Kalau Anda masih bernafas, Anda bisa membuat tulisan Anda bernafas. Syaratnya itu Anda masih bernafas. Oke? Yang ke-6, satu hal yang akan selalu dibaca setiap orang. Ada satu hal yang kalau Anda tuliskan hal tersebut, orang pasti kejar tulisan Anda. Nah, apa itu? Kita ungkapkan sebentar lagi. Kemudian jurus maut dalam menulis. Anda tahu naskah-naskah film Hollywood, dari Hollywood sampai Bollywood, menggunakan jurus maut yang belum pernah diungkapkan oleh siapapun secara terbuka. Kenapa? Karena mereka nggak mau rahasia cara mereka menulis naskah diketahui. Inilah disebut jurus maut dalam menulis. Ke-8, menentang kesempurnaan. Harus menentang kesempurnaan. Ke-9, bagaimana membuat buku tanpa menulis. Siapa yang mau buat buku tanpa menulis? Ada? Bisa. Buat buku tanpa menulis bisa. Jangan senyum-senyum aja, aktif. Saya tanya, siapa? Angkat tangan gitu. Jadi semakin terlibat semakin maksimal hasilnya. Karena kita praktek workshop. 10, akhirnya buku Anda pasti terbit. Akhirnya buku Anda pasti terbit. Saya jamin hari ini buku Anda pasti terbit. Semangat! Allah terbit. Semangat! Hari ini buku Anda, saya jamin buku Anda pasti terbit. Oke, siap ya? Dan kata yang ada di jalan tadi, katanya bagaimana menumbuhkan semangat menulis. Nah, semangat
karena mendapat untung. Anda tahu, apapun motivasi kita tuh, satu, yang paling utama itu mencari untung. Kenapa orang pagi-pagi mau ke pasar misalnya? Kenapa orang semangat bekerja ke kantor? Semangat bekerja ke sawah ke ladang? Semangat menuntut ilmu? Kenapa? Semangat. Ada orang semangat berjihad. Apa? Siap mati. Semangat. Kenapa? Karena kita paham ada untungnya. Benar? Jadi Anda, saya menulis juga pahami apa untung menulis. Tadi bilang menulis bisa bikin kaya. Oh itu udah ya, nggak usah dibahas lah. Buktikan sendiri gitu ya. Ada guru menulis itu kita naik pangkat. Hari ini guru untuk jenjang kepangkatannya naik dari 4A ke 4B, dia harus nulis buku. Saya bilang bukan cuma 4D. Dengan nulis bisa jadi 4M. Bapak, mana ada pangkat sampai 4M? Cuma sampai 4C katanya. Bisa 4M. 4M bisa, saya 1M. Sudah. 4 miliar maksudnya. Ya, bisa. Oke, menjadi terkenal. Ini saya temuin, menjadi terkenal. Sebelumnya dia bukan siapa-siapa ya kan? J.K. Rowling tadi. Sekarang semua membicarakannya menjadi inspirasi, menjadikannya inspirator. Nah, banyak teman ya akibat menulis diundang jadi pembicara, kemudian ya seperti itulah. Banyak teman lebih sehat. Ini ada kajian bahwa dengan menulis tadi emosi keluar, bisa lebih menyampaikan ide-ide lebih terbuka dan lain sebagainya, lebih sehat, kemudian semakin cerdas karena mengasah otak, mengasah pikiran terus. Ilmu-ilmu yang didapat dituliskan kembali. Kata Ali, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Ya? Ali bin Abi Thalib. Kemudian 6, keliling dunia dengan menulis. Mungkin Anda sudah dengar Taufik Ismail. Beliau aslinya adalah dokter hewan, tapi suka nulis puisi. Nah hari ini jalan-jalan, naik turun pesawat, model puisi. Masuk keluar hotel, model puisi. Makan enak restoran, model puisi. Nah itu anekdotnya ya. Jadi keliling dunia dengan puisi. Nah ini yang paling penting. Kita dengan menulis bisa hidup lebih lama. Ya? Hidup lebih lama. Apa maksudnya? Ketika kita mati nanti, dan buku kita ada, orang masih membicarakan kita, mengkaji buku kita. Contoh siapa? Imam Bukhari. Hari ini Imam Bukhari sudah dikubur. Said Qutb, Hasan Al-Banna, Syekh Abdul Azam, sudah mati semua. Tapi hari ini masih jadi inspirasi, masih dipakai, masih dikaji. Bahkan Buya Hamka, bukunya difilmkan. Hari ini masih hidup. Itu yang bikin penulis itu hidup lebih lama. Beda kalau nggak menulis mati, ya udah mati gitu kan. Mati ya mati. Tapi kalau nulis kita masih bisa hidup, masih bisa menginspirasi orang. Bahkan Syekh Abdullah Azam dituduh apa? Gembong teroris. Padahal dia udah mati. Kenapa? Karena melahirkan teroris kata Amerika. Melahirkan mujahid-mujahid lagi gitu. Padahal orang udah mati, tapi bermunculan lahir lagi mujahid lainnya. Nah seperti itu. Hidupnya lebih lama. Dan yang paling penting lagi, sebagai investasi akhirat. Tentu Anda mau kebaikan dari hasil tulisan Anda mengalir kepada Anda meskipun Anda mati. Sama seperti apa namanya? Passive income di dunia. Tak kerja, dapat gaji setiap bulan. Duduk, dapat gaji setiap bulan. Nah, nanti, sudah mati. Pahala kebaikan dari buku kita itu mengalir. Mau nggak seperti itu? Inilah investasi akhirat. Ya, sudah semangat tadi ada untung. Sekarang semangat yang lain kita bisa lebih semangat kalau ada teman. Ya, contoh pagi-pagi mau olahraga mau maraton, cuma lihat cuaca kurang mendukung nih kayaknya. Lalu enak nih, nah, tidur lagi ya. Pas mau balik teman lewat, bro maraton yuk, wah maraton, coba tuh, ya, nggak jadi. Lalu jadi semangat lagi karena ada teman. Nah menulis dengan ada teman tadi kita lebih semangat. Naik gunung ada teman lebih semangat. Jadi caranya ikut latihan seperti ini. Kita nanti insya Allah tetap berteman. Jadi muhsin lagi. Kalau saya ini Ahmad Kindi,
Jadi kita bisa berteman, lewat online kita bisa terus berhubungan. Kemudian gabung dalam forum-forum penulisan. Nah, forum Nikapena, jaringan Asapena, Kompasiana, macam-macam ya. Bergabung baik yang online maupun yang offline. Kemudian adakan diskusi, buat kegiatan semacam ini di luar di luar kegiatan kita, bikin diskusi setiap minggu, setiap bulan dan lain sebagainya. Itu mungkin kita terus semangat ya. Dan lain sebagainya. Kemudian sekarang kita bahas cara cepat dan mudah menulis. Oke? Ada 7 cara yang saya temukan. Pertama, menetapkan target, niat. Anda mau menyelesaikan buku dalam waktu 30 hari. Tulis, saya dengan rasa bangga dalam 30 hari ke depan naskah saya sudah selesai. Nah, tulis seperti itu. Jadi ditulis target Anda. Ingat ya, makin Anda terlibat, makin baik. Dengan bangga, 30 hari ke depan naskah saya sudah selesai. Saya, buat nama Anda, saya Ahmad Kindi, dengan bangga dan bertekad kuat, macam-macam lah buatnya. Saya berjanji, saya bertekad 30 hari lagi naskah saya akan selesai. Sudah? Yang pertama, iya, jangan senyum-senyum lihat saya, tulis. Oke? Gak ada pena, pakai HP, kemudian di inbox. Semua yang bisa Anda gunakan tulis. Oke? Tetapkan tujuan, niat. Nah, membuat buku apa sekarang? Naskah buku apa yang selesai dalam 30 hari? Cerpen, misalnya ya. Cerpen 30 hari. Novel gitu. Oke. Saya buat buku tentang bagaimana cara menulis dalam waktu 1 jam. Nah, buat situ tambahnya. Naskah saya selesai, yaitu berupa novel persahabatan, macam-macam. Itu niat Anda. Jadi tetapkan tujuan Anda, itu yang pertama. Kemudian tetapkan waktu menulis rutin. Nah, Anda sudah punya target 30 hari ke depan selesai naskah Anda sebanyak 300 halaman atau 150 halaman. Maka Anda buat waktunya. Kapan Anda menulis 10 halaman sehari? Contoh gini. Saya akan menulis setiap pagi. Mulai jam 6 sampai jam 7. Misal. Atau kapan? Waktu yang paling lengang, paling enak, paling nyaman buat Anda menulis. Kapan? Sore, jam 5. Saya akan tulis dari jam 5 sampai jam 6 sore. Atau jam 8 sampai jam 10 malam. Terserah. Buat, tapi yang penting dibuat. Saya akan menulis dari jam, boleh 1 jam, boleh 2 jam, 3 jam, 4 jam, terserah Anda. Berapa jam yang Anda butuhkan untuk menulis 10 halaman sehari? Buat. Ya, sudah. Saya akan menulis dari setiap hari, setiap pagi, atau setiap sore, setiap malam. Dari jam berapa, sampai jam berapa. Sudah? Itu yang kedua. Nah, yang kedua tadi, target dan jadwal tadi, Anda tempel di dinding kamar Anda atau di cermin, sehingga Anda bisa membacanya setiap saat. Di mana Anda harus menunaikan jadwal tersebut. Ya, seolah-olah haram meninggalkannya. Berdosa kalau nggak nulis dalam waktu itu. Sebanyak 5 sampai 10 halaman sehari. Oke? Sekarang caranya adalah dengan bercerita. Anda tahu? Kalau tadi kita nanya bagaimana standar menulis yang baik dan benar menurut penerbit. Oke ya? Ada sebuah cerita begini. Suatu hari Luqman mengajak anaknya ke pasar dengan pelajaran seperti, hai anakku, kalau engkau ingin bahagia dunia dan akhirat, maka ikutilah apa kata Allah saja. Kalau Ananda ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, ikutilah apa kata Allah saja. Tapi ya, kita kan bermasyarakat, harus dengarkan juga dong aspirasi dari kata orang. Ya, selama itu sesuai dengan kata Allah. Jawab ayahnya. Tapi ya, ini.
ayo kita di pasar. Bawa keledai. Ya, mungkin Anda sudah pernah dengar cerita. Mereka jalan ke pasar sambil membawa keledai. Tidak lama ketemu dengan kumpulan orang. Orang tadi berbisik. Ya, lihatlah tuh. Ada keledai, bukannya dinaik. Terdengar oleh anaknya. Ya. Biarlah ayah naik, biar ambo yang bawa. Ya. Ada badol. Ayahnya naik, kemudian jalan lagi. Tik. Jumpa lagi kumpulan orang. Apa kata orang? Tengok tuh. Itulah ayah yang ayah nggak tahu diri. Enak-enak naik, anaknya disuruh jalan. Anda disuruh, kau lah yang naik, biar saya yang bawa. Ya. Jadi ya, naik si anak, jalan lagi. Tik. Ketemu kumpulan orang, apa kata orang? Anak nggak ada hormat sama orang tua kan gitu. Enak-enak dia naik, ayahnya disuruh bawa. Ya, ayah kau naik dulu. Jadi gitu, apa ya? Naik berdua, jalan lagi, tik. Cuma 10 orang, kira-kira apa kata orang? Manusia tidak berperi kebinatangan. Keledai kecil dinaikin berdua. Saya orang gila kata. Cocoknya keledai yang naik kalian berdua kata. Diangkat betul-betul keledai. Nyampe kemana? Akhirnya ditelepon rumah sakit jiwa, tolong ada orang sakit jiwa jalan di pasar gitu ya. Nah, kalau kita ikuti standar manusia, nggak akan pernah dapat gitu, apa yang diinginkan oleh orang. Anda menulis, ada saja yang komen, buku seperti itu. Tadi saya bisa buat lebih baik. Padahal yang ditanya komentarnya. Malah yang dijawab, saya bisa buat lebih baik. Atau ada yang bilang, novelnya nggak bagus. Padahal laku 20.000 eksemplar dalam waktu 1 bulan. Dia bilang nggak laku. Berpikir Rowling, ditolak. Alasannya apa? Terlalu imajinatif. Novel Harry Potter ini nggak bisa dicerna oleh saya akal manusia. Terlalu imajinatif. Kata siapa? Buktinya. Jangankan buku kita, ya teman-teman, Al-Quran, kitab suci yang paling sempurna pun masih dianggap memiliki kekurangan kan gitu. Dibilang macam-macam kan. Al-Quran itu buatan Muhammad, nggak cocok dengan zaman sekarang. Ada saja kan gitu. Padahal itu yang paling sempurna. Nggak ada manusia pun yang di muka bumi ini yang pernah lahir dari dulu sampai ke depan nanti sampai kiamat yang mampu menulis seperti Al-Quran. Ditantang oleh Allah. Ya, kalau bisa bikin kata Allah. Sekali-kali tidak bisa. Itu pun masih di. Apalagi kita bersyukur. Sowan, tulis saja. Tulis. Ya. Sowan artinya apa nggak tahu. Saya nggak tahu. Oke, yang penting itu. Jadi gunanya, caranya apa? Bercerita maksudnya gimana? Maksudnya gini, saya tadi cerita tentang anak membawa sama ayahnya membawa keledai. Apa hikmahnya di situ? Hikmahnya adalah kita tidak bisa mengikuti standar manusia. Selain itu ada hikmah satu lagi yang lebih besar, bahwa dengan bercerita Anda bisa menyampaikan pesan. Kalau dari awal saya bilang gini, kita tidak bisa mengikuti standar manusia. Saya bilang seperti itu aja, mungkin kepahaman Anda, oke lah, bisa. Atau ada yang menolak. Tapi dengan membagi sebuah cerita, menjadi sebuah ilustrasi, bagaimana pesan saya tadi masuk. Akhirnya kesimpulannya adalah, ya memang kita tidak bisa mengikuti standar manusia. Jadi cerita saya tadi secara halus mengajak Anda untuk sampai kepada pesan. Itulah mengapa kita harus menulis dengan cara bercerita. Seperti saya sampaikan tadi, formatnya aja yang beda. Kalau kita ngobrol dengan tulisan, menulis kita ngobrol juga, hanya saja dengan tulisan. Nah, yang Anda lakukan sekarang adalah ngobrol, bercerita dengan tulisan. Oke ya, siap ya. Kalau Anda tulis dengan monitor, dengan laptop, dengan komputer, maka matikan monitornya untuk layarnya. Supaya apa? Supaya Anda tidak
tergoda untuk mengedit. Ya, ada teman suka nulis. Dulu dia di penjara, rajin nulis, nggak ada kerjaan. Sampai ditertibkan oleh orang. Tulisannya bisa jadi orang di penjara, bisa nulis. Kayak Abu Bakar Basir, penjara nulis buku, dan dia sampai kasih kok bisa kan? Saya di luar aja nggak bisa nulis, gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang dia udah bebas, dia mau nulis lagi dengan komputer. Tapi ketika baru membuat judul, dia sudah punya outline yang mau ditulis, tapi baru judul dia edit, hapus. Gak selesai. Kenapa? Karena dia tergoda untuk membuat outline-nya, tampilannya menarik. Maka caranya adalah untuk monitor. Jangan edit, itu inti untuk menulis cepat. Jangan diedit. Ada 3 aturan dasar dalam menulis cepat. Pertama, jangan edit. Dan yang kedua, jangan diedit. Yang ketiga, jangan diedit. Nulis itu. Anda ngobrol pernah edit nggak? Bro, aku tadi pergi. Maaf. Saya edit. Aku tadi pergi. Edit. Tadi sebenarnya apa pernah ngobrol gitu? Edit enggak kan? Ngalir kan? Ngobrol sampai jam 3 pagi kita ngobrol tanpa diedit. Nah, nulis seperti itu harusnya. Jangan diedit dulu. Ingat, ada editor. Dalam setiap buku ada tuh diedit oleh, ya. Nah, itu gunanya untuk mengedit tulisan kita. Jadi sebagai penulis, tugas kita hanya menulis. Jangan Anda ambil kerjaan editor. Nanti dia kerja apa? Oke ya, Anda penulis. Ingat, Anda penulis bukan pengedit. Kerja Anda adalah menulis. Siap ya? Kita mau cerita dengan tulisan. Nah, satu lagi, langsung ke tujuan. Ini juga kadang berbelit-belit. Mau cerita tentang apa? Nah, harus tentang A, bisa gampang di F. Kalau bisa langsung ke tujuan, gitu ya. To the point. Supaya apa? Supaya jelas. Kemudian singkat. Pembaca suka yang singkat. Coba, Anda suka membaca surat Al-Baqarah atau surat An-Nas? Mana yang lebih sering Anda baca? Al-Baqarah atau An-Nas? An-Nas, alif ya. Kenapa? Pendek-pendek gitu, enak. Bukan berarti Al-Baqarah dahsyat, sama dahsyat. Tapi kita lebih suka yang singkat. Nah, coba tulis yang singkat-singkat. Orang sekarang udah terlalu sibuk gitu, banyak sekali kerjaan. Pengangguran pun sibuk sekarang. Jadi mereka nggak punya waktu banyak untuk baca tulisan yang panjang-panjang. Tulis yang singkat. Kemudian tulis untuk satu orang. Maksudnya gini, seolah-olah Anda sedang ngobrol. Nulis ini seolah-olah Anda bicara dengan seseorang, dengan teman, dengan orang tua, dengan adik, dengan ayah, ibu gitu ya. Anda seolah-olah nulis sedang berbicara dengan seseorang. Oke ya, siap ya? Siap ya? Siap kan? Cepat. Kita udah bahas tadi. Nulis dengan bercerita, ya. Menulislah dengan bercerita. Langsung ke tujuan, singkat. Dan menulislah seolah-olah Anda bicara dengan seorang. Tentang apa aja? Kita coba 5 menit dari sekarang. Siap? 5 menit dari sekarang, mulai. Dengan cara bercerita, singkat, langsung ke tujuan, seolah-olah bicara dengan seseorang. Ingat, Anda penulis, bukan mengedit. Ya, aturan dasar kita tadi, jangan diedit, jangan diedit. Oke? Bercerita, seperti bercerita. Ya mutakabbir, ya khalid, ya bari, ya musawwir, ya ghaffar, ya fuhan, ya wahhab, ya razzaq, ya fattah, ya alim, ya Ya, jangan diedit. Jangan diedit.
Ya Latif, Ya Adnan, Ya Khabir, Ya Halim, Ya, silakan ditulis dengan cara bercerita. Bagaimana Anda bercerita dengan seseorang? Singkat, to the point, tanpa diedit. Tulis. Ini apa ya? Ada aja itu materinya. Formatnya Anda rubah dari tulisan ke tulisan tanpa diedit. Kalau ada yang lucu, tulis. Iya, dirubah formatnya dari tulisan ke tulisan. Iya sih kayak gitu caranya. Ada 3 menit lagi, Pak. Diisi terus waktunya. Bercerita, ngobrol. Tanpa diedit. Ingat, Anda penulis, bukan pengedit. 3 menit, kita waktu 2 menit. Tetap bercerita. Kalau ada seorang, bagaimana Anda ngobrol? Menit. 1 menit lagi untuk bercerita. Singkat. Tanpa diedit. Karena Anda penulis, bukan pengedit. Oke ya? Oke? Nah, kita padarkan dulu. Sampai di sini. Stop. Coba. Sebentar, angkat penanya. Sebentar. Ya. Perhatikan. Siapa yang siap 5 halaman? 3, 2, 1 halaman. Oke, 1 halaman. Setengah halaman. 1 halaman ya. Nah, 1 halaman Anda memproduksi dalam waktu 5 menit. Berarti untuk 10 halaman 50 menit. Benar? Nggak sampai 1 jam. Nah, jadi di rumah, pada jadwal yang Anda tentukan tadi, setiap jam berapa sampai jam berapa tadi, seperti inilah yang Anda lakukan. Menulis dengan bercerita, seolah bercerita pada seseorang, tanpa diedit, tulis saja. Jadi kalau pakai komputer tadi, pakai laptop, tutup monitor, sehingga Anda tidak tergoda untuk mengedit. Kalau pakai pena, tutup mata Anda dengan pen hitam misalnya, atau pakai helm terbalik. Tapi jangan lupa kalau pakai laptop, di save dulu ya, disimpan, Ctrl S dulu. Kenapa? Ada peserta online semangat menulis, maju monitor 2 jam. Beliau seorang guru dari Trenggalek, Jawa Timur, nulis.
Masya Allah Ustaz, saya semangat 2 jam nulis. Begitu saya nyalakan monitor, dong, nggak tersimpan gitu. Mau diterusin udah capek gitu. Besok lagi saya nulis. Nah, jangan sampai terjadi ya. Jangan lupa di save. Oke. Jadi seperti inilah yang Anda lakukan di jam-jam yang sudah Anda tentukan tadi. Jam berapa yang sudah menulis secara langsung dengan bercerita tanpa diedit. Oke? Paham? Sekarang apa judul tulisan Anda tadi? Apa judulnya? Apa judulnya? Gak ada judul? Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Artinya spontan. Nah, di sini saya mau menekankan bahwa penting untuk membuat judul. Bayangkan ketika Anda baca surat kabar, baca Al-Quran. Apa yang pertama sekali Anda baca? Ya, Anda lihat judulnya. Begitu judulnya menarik bagi Anda, baru Anda masuk ke isinya. Gitu. Seolah-olah ini sebuah rambu. Jadi judulnya rambu-rambu bahwa di sini ada tulisan menarik. Judul, ada rencana, judul apa nih? Tentang olahraga, lowongan kerja. Menarik lowongan kerja, baru Anda baca. Anda pilih yang paling menarik. Nah, begitu juga buku. Yang berjejer di rak toko buku, yang pertama Anda lihat, judulnya. Judulnya baru Anda lihat isinya. Menarik, baru Anda beli, kan gitu. Kan Anda nggak sembarang pilih. Nah, judul inilah yang penting. Untuk menarik orang ke dalam tulisan kita, ke dalam buku kita, buat judul yang menarik. Bagaimana cara buat judul yang menarik? Yang pertama, dia harus memotivasi orang sesuai dengan minatnya. Ya, minat orang apa yang paling mendasar? Kalau dibahas ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, orang butuh akan makan, minum, tempat tinggal ya, kebutuhan pokok. Nah, jika Anda menyentuh pembahasan tentang hal-hal yang pokok, maka tulisan Anda menjadi penting. Tapi yang di sini saya ingin ajarkan bahwa bagaimana membuat tulisan yang judulnya itu menghipnosis. Menghipnosis. Ya, kalau menghipnosis buku yang ini seperti ini. Oke. Mas. Ada judulnya Writing, Hypnotic Writing. Ini gak dicetak lagi oleh Gramedia. Kemarin ada yang nawar buku bekasnya 2 juta. Siapa yang mau? Dikasih gratis. Oke, nanti saya kasih tapi soft covernya. Maksudnya soft copy-nya. Ya, yang sini, jangan yang itu tuh 2 juta. Kalau ada yang bayar 2,5 juta, oke, saya kasih. Nah, saya kasih tiga buku karya si penulis Joe Paitelli, tapi dalam bahasa Inggris ya, karena belum diterjemahkan bahasa Indonesia. Anda translate sendiri. Jadi oleh penulis ini ekstrem sekali. Beliau bilang dengan menggunakan metodenya dia, seekor monyet pun bisa menulis juga. Asyik ya, saya nggak sampai seperti itulah. Dia bilang nanti lihat sendiri siapa yang dapat nanti di akhir ada door prize. Door prize-nya 1 buah itu CD isinya Hypnotic Writing 3 paket, kemudian ada bukunya Kak Palosa sama Bang Muhsin dan buku saya. Jadi ada 4 orang dapat. Nah, bagaimana buat judul yang menghipnosis? Itu gunakan pertanyaan. Maksudnya menghipnosis bukan berarti orang baca judul buku Anda menulislah seperti Allah. Tertidur, berhipnosis. Bukan seperti itu. Justru makin bangun, makin semangat untuk membeli. Nah, bagaimana caranya? Buat dengan kalimat pertanyaan. Bagaimana menulis buku menghipnosis? Bagaimana menulis buku dalam waktu 1 hari? Atau bagaimana menulis buku dalam waktu 1 jam? Nah, Anda tidak bisa menjawab sebelum masuk ke pembahasannya. Atau gunakan sesuatu yang disebutkan di sini istilahnya menggugah syahwat. Menggugah syahwat membaca, maksudnya apa? Dalam Al-Quran ada Allah SWT berfirman, hubbus syahwati minan nisa'i wal banin, ya, dijadikan indah pada pandangan manusia kepada kecintaan kepada apa-apa yang diingini, maksudnya dengan syahwat, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawo ladang.
Itulah kesenangan hidup di dunia dan sisi Allah tempat kembali yang baik. Jadi kita tuh selalu berkeinginan terhadap yang disebutkan tadi. Kalau disimpulkan bahasa Minangnya sex, money, and power. Ya. Bahasa Inggris ya, maksudnya bahasa Inggris. SMP ya, sex, money, power. Ya. Orang selalu berkeinginan pada hal berkaitan dengan seks, termasuk anak-anak, wanita tadinya, power, ya, pekerjaan, sawah ladang, binatang ternak, dan money, harta yang banyak, jenis emas, perak, sudah pilihan dan lain sebagainya. Nah, Anda gunakan judul yang menyentuh hal-hal tersebut. Bagaimana membangun rumah tanpa modal, misalnya. Nah, jadi pertanyaan yang menanyakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan SMP tadi. Paham? Ya, saya pernah buat tulisan rahasia Arab cara memperbesar kemaluan. Langsung terpu 5.000 pembaca. Yang 1 hari. Kenapa? Ya, gitulah. Nah, nanti Anda bisa lihat di akun Kompasnya. Kemudian yang berhubungan dengan money, dengan uang, menjadi kaya raya dalam 5 menit. Ada bukunya. Siapa yang mau? Gratis, ikut nanti workshop online. Jadi kaya raya dalam 5 menit. Gak main-main. Kemudian 7 keajaiban rezeki, misalnya ya. Ibu Santosa. Ya kan? Berkaitan dengan rezeki. Pawang uang, ada gitu ya. Berkebun emas. Ya, berkaitan dengan money. Kemudian power. Rahasia sukses memenangkan pilkada. Orang suka tuh. Trik membuat judul yang motivasi. Nah, gunakan judul yang berkaitan dengan SMP dengan cara bertanya. Ya. Sehingga membuat penasaran. Lihatlah dalam Al-Quran. Banyak sekali Allah menggunakan ayat-ayat pertanyaan. Ya. Apalah ta'kilun gitu. Apakah kamu tidak berpikir apa namanya? Surah An-Naba itu siapa apa surah An-Naba? Ayatnya sa'alun terhadap apa yang mereka selalu ditanya gitu. Sehingga orang masuk ke dalam suasana penasaran. Tapi ingat, isi harus sesuai judul. Judul sesuai dengan isi. Maksudnya apa? Ada judul yang bombastis tapi isinya ternyata gitu ya, mengecewakan. Kita udah beli mahal, ternyata isinya tak bagus. Oke, itu tadi cara membuat judul. Judul yang menarik. Sekarang coba latihan untuk tulisan yang barusan Anda buat. Nanti judulnya. Apa kira-kira judul yang menarik? 1 menit ya, cukup 1 menit. Buat judul untuk tulisan yang barusan Anda buat. Kan tadi belum ada judulnya. Kalau sudah ada, coba rancang lagi judul yang lain. Kalau belum, buatkan judul yang menarik bagi tulisan Anda barusan. Kalau yang belum nulis sama sekali, tulis lagi 1 menit Anda tulis, disertakan oleh judul. Ya, jangan lupa judul yang menarik, yang menyangkut dengan SMP tadi, dan gunakan dengan kalimat tanya. Bagaimana, mengapa, ya, 5W1H. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang mantra dalam Al-Quran. Ya, sudah judulnya? Sudah semua ya? Sekarang kita masuk mantra dalam Al-Quran. Mantra, Anda tahu? Saya selalu mengambil inspirasi menulisnya dari Al-Quran. Nah, ini enaknya. Kenapa? Karena Al-Quran, seperti yang kita pahami, bahwa merupakan kitab yang super mega bestseller, kalau saya bilang. Super mega bestseller. Kenapa? Dicetak berapa juta miliar kopi coba sampai sekarang. Al-Quran itu diterjemahkan ke hampir seluruh bahasa negara yang ada di dunia. Sudah? Super mega bestseller. Dicetak ulang. Dikaji bukan hanya orang Islam belajar Al-Quran. Kemudian satu-satunya buku yang, kalau semua buku kita tahu biasanya pendahuluannya itu selalu menyebutkan
Penulis memohon kritik dan saran dari sidang pembaca sekalian karena penulis menyadari bahwa banyak kekurangan yang ada pada buku ini. Maka kami mohon kritik dan saran. Tapi Al-Quran, Allah tegaskan, la raiba fih. Allah bilang, nggak ada lagi yang perlu direvisi, nggak ada yang perlu ditambah, tidak ada keraguan dalamnya. Itu Al-Quran. Cuma satu buku di dunia yang membuat pernyataan itu, keanehan seperti itu. Nah, itu kehebatannya Al-Quran. Kemudian apa? Kalau buku biasanya ada testimoni kan gitu. Di belakangnya kita lihat komentar pembaca. Oh, buku yang bagus, luar biasa. Buku yang dahsyat segala macam kan. Kalau Al-Quran, bukan hanya manusia yang beri testimoni. Bahkan jin. Kita lihat di surat Al-Jin. Ya, surat Al-Jin. Kemudian sekelompok jin mendengar Al-Quran, mereka mengatakan, kami mendengarkan Al-Quran yang ajib. Al-Quran yang ajib. Ajib tak menakjubkan. Kenapa kan jin pun memberi testimoni. Ada nggak buku yang dikasih testimoni sama jin itu? Wah, Saraheyo, luar biasa. Saya terinspirasi olehnya, kata jin Ifrit misalnya. Belum ada ya. Kalau berjalan menuju langit, bikin saya pengen main-main sawalucu, kata jin. Belum ada ya. Kalau ada dahsyat. Nah, dan Al-Quran dikomentari oleh masa jin. Jadi yang menyimak Al-Quran bukan saja manusia, tapi jin. Nah, itulah dalilnya. Maka saya selalu ambil inspirasi dari Al-Quran. Salah satunya ini. Inilah satu mantra dalam menulis. Anda tahu, Al-Quran itu ayat-ayat yang bisa dijadikan mantra. Apa namanya? Ru'yah. Ya. Ya, artinya mantra ya. Benar. Mantra yang syar'i. Ya, ru'yah. Jampi-jampi kalau bahasa kita. Nanti kita kaji juga. Oke? Nah, ini dia mantra. Ayat-ayatnya apa aja? Banyak sekali. Dan umumnya menggunakan kata-kata inilah di depannya. Ya, zalikal kitab, inilah kitab. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Rabbnya. Surat Qaf ayat 32. Nah, inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya di surat Yasin. Nah, inilah ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, surat Luqman. Inilah ayat Al-Quran yang menerangkan Asy-Syu'ara ayat 2. Inilah. Jadi judul juga digunakan kata-kata inilah. Misalnya, bagaimana tadi judulnya? Bagaimana rahasia menulis buku dalam waktu 1 jam. Nah, itu judul yang Anda buat. Kemudian Anda ganti dengan inilah rahasia menulis buku dalam 1 jam. Jadi kata inilah bisa membuat judul Anda lebih nandang. Ya. Inilah cara membuat lektoret yang lezat. Itu saja. Paham? Kalau Anda mau, boleh Anda ganti judul Anda dari dengan kata inilah. Inilah. Oke? Contoh. Nah, itu tadi mantra. Sekarang teknik membuat pembaca Anda ngiler. Ya, tadi sudah tanya kan, kalau pembaca nangis atau pembaca tertawa biasa. Nah, bagaimana pembaca ngiler? Oke, siap ya? Semuanya praktik ya? Coba angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan semua. Oh, angkat tangan kanan. Kemudian kepal. Seolah-olah Anda menggenggam sebuah jeruk muda. Ya, kepal. Kemudian Anda remas sehingga pecahlah kulitnya tadi dan mengalirlah air jeruk muda tadi menetes membasahi tangan Anda. Kemudian Anda tuangkan ke atas sebuah piring yang di atasnya ada potongan irisan mangga muda. Airnya ada beras yang asam tadi merembes ke irisan mangga muda. Kemudian Anda cicipi dengan bumbu rujak yang pedas. Siapa yang ngiler? Ya. Iya ya. Mana jeruknya? Mana mangganya? Mana bumbu rujaknya? Nggak ada. Tapi ngilernya ada ya. Kenapa bisa? Karena seperti itulah cara kerja otak.
merespon apa yang didengar dan apa yang dilihat. Kalau kita tadi secara lisan, otak merespon yang didengar. Nah, secara tulisan, saya buat tulisan seperti itu, saya muat, saya posting di Kompasiana kebetulan. Pembacanya dong, jadi ngiler katanya. Benar-benar. Maksudnya apa? Jadi ketika Anda menulis dengan Anda tumpahkan ekspresi, pembaca juga menerima sebagaimana ekspresi yang Anda buat. Anda buat tulisan yang bahagia, Anda bahagia, Anda menuliskan tulisan tentang perasaan Anda bahagia, pembaca yang Anda ikut merasakan bahagia. Anda buat tulisan sedih, dihayati oleh pembaca, mereka bisa sedih. Buat tulisan yang mengilirkan, ngiler. Gitu. Jadi intinya di sini adalah tumpahkan ekspresi Anda dalam menulis. Maka yang penting ngobrol, jangan diedit, ekspresif. Sudah, selesai dari tulisan. Kayak tadi ngiler, benar kan? Oke. Paham ya sampai sini? Nanti kalau ada yang nggak paham, saya tanya jawab. Nah, kita sedikit lagi. Bagaimana membuat tulisan bernafas? Tarik nafas dulu. Kita mau membuat tulisan yang bernafas. Nafas. Tahan. Tahan 1 jam. Enggak. Oke ya. Bagaimana membuat tulisan bernafas? Nah, caranya adalah dengan membuat perumpamaan. Jadi membuat perumpamaan. Tulisannya bernafas sendiri adalah sebuah perumpamaan. Kita tahu kan di Al-Quran banyak sekali perumpamaan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan. Allah banyak menyuruh kita membuat perumpamaan. Agar tulisan Anda terasa manis madu, tulislah secara langsung secepat kilat. Hasilnya Anda akan mendapatkan tulisan yang kuat dan tajam. Kemudian Anda tinggal mengukirnya hingga menjadi seindah purnama. Bisa Anda lihat perumpamaannya tadi. Agar tulisan Anda terasa semanis madu, tuliskan manis madu. Ya. Tulislah secara langsung secepat kilat. Mana secepat kilat? Perumpamaan lagi. Hasilnya Anda akan mendapatkan tulisan yang kuat dan tajam. Kuat dan tajam. Tahu kan? Kuat, tajam atau pedang. Kemudian Anda tinggal mengukirnya. Tulisan yang diukirkan biasanya apa? Patung atau apa ya? Ini tulisan diukir gitu. Hingga menjadi seindah purnama. Purnama. Nah, perumpamaan buat pembaca itu mengilustrasikan pesan yang kita sampaikan. Lebih mudah dipahami. Ini contoh perumpamaan dalam Al-Quran. Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan. Surat Al-Kahfi. Kemudian Al-Baqarah juga ada. Perumpamaan mereka adalah seperti sungguh Allah tiada segar membuat perumpamaan. Allah tiada segar membuat perumpamaan. Dan perumpamaan orang yang menyuruh orang kafir adalah seperti Surah Al-Baqarah. Demikian Allah membuat perumpamaan. Allah buat perumpamaan. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Dan tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan? Nah, Allah SWT Al-Quran banyak sekali membuat perumpamaan. Anda juga buat, dan tulisan Anda buat perumpamaan. Menggunakan perumpamaan memang tidak mudah. Menelusuri begitu banyak kalimat perumpamaan dan memikirkan cara menggunakannya, terasa bagai berenang melawan arus di sungai mentega. Hal ini sama sekali tidak seperti membuat kopi hitam. Dapat perumpamannya? Dua, sungai mentega dan kopi hitam. Meskipun membuat perumpamaan terasa bagai main sepak bola bagaikan sarung, namun perumpamaan yang tepat akan terlihat sebagai sudah bulan purnama. Warnai tulisan Anda dengan perumpamaan yang bagus, maka tulisan Anda akan laris bagaikan es jeruk di lomba lari maraton. Oke, perumpamaan ada. Nah, itu tadi membuat tulisan yang bernafas. Kemudian juga dikasih tampilan seperti gambar di dalam tulisan kita sekarang. Kalau mau tulisan secara online bebas ya, pakai gambar, pakai apa namanya, itu membuat tulisan lebih hidup, lebih apa namanya, dramatis. Banyak pesan lagi kalau kita muat gambar. Oke, gambar. Kemudian apa lagi? Selain gambar, juga pakai angka. Ingat 3 aturan dasar menulis cepat, angka.
otak itu lebih mudah mengingat memori otak jika ada angka-angka. Itu keajaiban rezeki. Kaya raya 5 menit. Menulis dalam 30 hari. Ada angka di situ. Inilah satu mantra dalam menulis. Jadi kaya raya 5 menit. Menggunakan angka. Gunakan bulat. Bulat itu maksudnya yang berurut ya, titik-titik itu. Kalau kita nulis pakai bulat tuh, nah seperti ini aja, urut. 1, 2, 3, 4 gitu. Pembaca tuh lebih suka. Oke, gunakan kutipan. Kutipan maksudnya perkataan orang-orang sebelum yang sudah pernah nulis. Kemudian gunakan paragraf pendek. Nah, ini dia. Dalam menulis nanti formatnya paragraf pendek. Ada 2 tulisan yang identik seperti ini. Terlalu kecil ya. Nah, ini satu tulisan yang di blok. Satu lagi dibagi paragraf pendek-pendek. Nah, yang mana lebih suka? Yang lebih enak dibaca. Yang dibaca dengan paragraf pendek-pendek. Karena kita tadi suka yang pendek-pendek ya. Nah, pecah tulisan Anda menjadi paragraf pendek. Gunakan kotak. Kotak ini untuk menjadi perhatian. Oke, demikian. Oke ya. Ingat, sekali lagi saya ingatkan. Di jam yang sudah Anda tentukan tadi, Anda menulis dengan bercerita langsung tanpa diedit. Nah, sekarang kita mau masuk tentang pelajaran satu hal yang akan selalu dibaca setiap orang. Jika Anda membuat tulisan mengandung unsur yang satu ini, maka tulisan Anda dikejar-kejar. Apa itu? Satu hal yang kalau Anda tulis, orang akan mengejar tulisan Anda adalah konflik. Konflik, ya, konflik. Ini mengherankan. Kenapa? Konflik itu membuat sebuah novel mengasihkan. Ya, novel. Pernah baca novel yang nggak ada konflik? Pernah? Pernah baca novel yang nggak ada konfliknya? Ya, kalau ada misalnya novel nggak ada konfliknya, tokohnya asik, gitu, tokohnya sehat-sehat, gitu ya, senang-senang. Sampai sukses, kaya, udah tamat. Nggak asik ya. Tapi kalau yang jatuh bangun, berusaha, gagal, baru sukses, itu yang lebih enak gitu ya. Nah, padahal kita nggak suka sebenarnya mengalami kegagalan. Tapi kalau baca, suka ya, ada konfliknya. Nah, maka muat konflik dalam tulisan Anda. Baik tulisan fiksi maupun tulisan non-fiksi, dimuat. Konflik ya, ingat. Suatu peristiwa menjadi berita headline. Kenapa? Karena konflik. Bom di Poso. Ledak lagi. Nah, bagaimana dijadikan sebuah headline? Sampai hari ini itu dibahas. Padahal masih banyak peristiwa yang lain. Kenapa? Karena konfliknya lebih dahsyat kan gitu. Nilai lebih dahsyat. Itu dia, konflik. Suatu peristiwa jadi berita headline. Nah, konflik ini bikin aneh karena orang nggak suka konflik, tapi nggak suka konflik dalam kehidupan nyatanya, tapi suka bacanya dalam tulisan. Jadi muat konflik ya, ingat konflik, catat konflik. Ya, ingat rumus fiksi. Anda tahu bagaimana menulis fiksi? Ini rahasia. Rumus menulis fiksi, baik cerpen ataupun novel, yang pertama ada 4. 1, ada tokoh. Ya, ada tokoh. Pernah baca cerpen yang nggak ada tokoh? Pohon-pohonan, gunung-gunung gitu. Nggak ada tokohnya. Nggak ada. Ada tokoh. Bahkan ada 5, 7, 11, terserah. Yang penting ada tokoh utama. Jadi tokoh utama. Kemudian yang kedua, rumusnya adalah punya misi. Si tokoh utama tadi punya misi. Ada suatu hal yang ingin dicapai. Ada targetnya. Ya. Setelah ada tokohnya, tokoh ada misinya. Yang ketiga, ada yang barusan tadi kita bahas. Ada konflik. Nah, ini yang paling panjang. Dalam kisah fiksi, konflik ini sebenarnya yang dikembangin. Konflik. Tokoh dalam mencapai misi menghadapi konflik. Baru akhirnya resolusi, di mana si tokoh berhasil mencapai misinya. Ya,
Ada tokoh, kemudian ada misi, ada konflik, kemudian resolusi ya. Ada tokoh, misi misalnya Lord of the Ring. Si tokoh itu, makhluk hobbit itu, misinya menghancurkan cincin untuk menyelamatkan dunia. Hah? Ya? Lord of the Ring. Jadi misinya menghancurkan cincin untuk menyelamatkan dunia. Dia bawa cincin ke lahar gunung Merapi gitu ya. Tapi enggak begitu aja dia bisa. Dia harus menghadapi musuh gitu ya. Menghadapi segala macam. Nah itu yang panjang sebenarnya. Akhirnya cincin itu hancur. Atau kita contoh gini, buat fiksi ya. Misalnya, Ahmad, tokoh utamanya, misinya ikut ujian semester besok jam 8. Ya kan? Kemudian ceritanya dimulai Ahmad bangun kesiangan karena tadi malam dia bergadang untuk sepak bola. Bangun jam 7.45. 7.45. Kemudian dia lari-lari ke kamar mandi, ya. Sampai kamar mandi dia lupa bawa handuk. Ahmad lari-lari keluar lagi. Begitu keluar tersandung kursi. Ahmad terjatuh. Nah, itu konflik pertama ya. Konflik pertama tadi apa? Terlambat bangun. Kemudian masuk kamar mandi, lari-lari keluar ngambil handuk, tabrak kursi. Masuk lagi lari-lari. Pas mau menghidupkan air, ternyata air mati. Air mati. Akhirnya dengan gagah berani Ahmad tidak jadi mandi. Waktu sudah 7.50, Ahmad dengan gagah berani pergi ke kampus tanpa mandi. Dia mengeluarkan skuternya, Vespa. Dia engkol sampai 101 kali baru hidup ya. Maka lengkaplah sudah baju yang tidak mandi tadi, terus basah dengan keringat engkol Vespa ya. Dia tancap gas. Begitu keluar dari gang, ban Vespa Ahmad bocor. Maka Ahmad harus semangat untuk mendorong Vespanya ke tempat tambal ban terdekat yang jaraknya 500 meter. Nah, kita tahu Vespa ya kan, beratnya berat gaban ya. Dorong. Setiba di tempat bengkel, jam sudah 8.4. Maka mau tidak mau, Ahmad harus segera menyelesaikan Vespanya. Selesai ditambal jam 8.15 karena ternyata bukan bocor, hanya kempes gitu ya. Di pompa selesai, tapi Ahmad tidak bawa uang. Cuma pompa gratis gitu ya. Ahmad kebut lagi. Tapi di tengah jalan hujan deras turun dengan tiba-tiba. Dikasih konflik lagi, hujan deras. Lengkaplah sudah, Ahmad yang tidak jadi mandi, akhirnya mandi juga, tapi mandi hujan. Bajunya basah, sampai kampus jam 8.30. Apa lagi konfliknya kira-kira? Dia harus berjalan ke kelas untuk menghadapi dosennya, karena dia mau ujian. Berapa banyak ada konfliknya? Nah, begitu sampai di depan kelas, ternyata dia lihat dosennya pun tidak hadir gitu ya. Jadi ujian kabarnya diundur depan. Nah, akhirnya Ahmad selamat gitu. Itu aja. Jadi ada konflik. Itu utamanya. Jadi bumbu untuk menulis fiksi itu ada di konflik. Nah, kalau paham, kita mau coba di akhir waktu ini membuat sebuah cerpen. Dengan rumus tadi, ada tokoh, punya misi, konflik, dan akhirnya dia berhasil mencapai misinya. Tapi itu saya tambahkan satu lagi, jurus maut dalam menulis. Anda tahu, jurus maut ini jurus yang disimpan erat oleh penulis-penulis naskah Hollywood. Di novel Perjalanan Menuju Langit ternyata ada jurus maut tersebut. Entah disadari atau tidak oleh penulis, ternyata ada. Anda tahu apa jurus maut itu? Jurus maut tersebut adalah maut, ya benar-benar maut. Maksudnya ada kematian. Nah, jadi konfliknya itu nanti, setelah konflik-konflik yang macam-macam yang Anda ingin buat, tambahkan konflik kematian.
Ya, tidak ada konflik yang lebih tinggi dari kematian kan? Nah, inilah jurus maut yang saya maksud. Jadi ada kematian di situ. Apakah kematian orang tuanya atau tokoh itu sendiri mati disambung nanti sahabatnya yang melanjutkan misinya, terserah. Yang jelas ada kematian, baru resolusi di akhir sama. Oke, jadi 5 ya. Kalau digunakan jurus maut ada 5. Tokoh, ada misi, ada konflik, dan kematian, kemudian resolusi. Siap ya? Kita mau coba bikin cerpen. Kenapa? Cerpen yang terbaik, cerpen terbaik mendapatkan masing-masing nanti yang cerpen terbaik pilihan Kak Mutir dapat atau Kak Mutir. Ya, cerpen terbaik pilihan Kak Palosa dapat bukunya Kak Palosa. Cerpen terbaik pilihan Ahmad dapat buku Ahmad Kindi, dan satu tadi systematic writing. Soft copy tadi ya. Oke, 4 cerpen terbaik. Nah, kita punya waktu 10 menit. Jadi sampai menutup, nanti saya kembalikan ke moderator. Setelah cerpen Anda dikumpul, baru kita sesi tanya jawab. Oke, siap ya? Ingat, jangan diedit, seolah-olah bercerita. Ya, to the point. Jangan lupa judul yang menarik. Dan nanti dikasih nama. Nama, ya ada panitia. Nama, jurusannya, segala macam ya. Datanya di belakang. 2 halaman. Karena tadi 5 menit 1 halaman. Kita buat 10 menit 2 halaman. Ingat rumusnya. Ada tokoh, misi, konflik, kematian, maut. Nah, bisa dilihat. Ya. Praktek menulis cerpen kita mulai 10 menit dari sekarang. Terima kasih perhatian Anda. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam bertasbih padamu ya Allah, sucikan asmamu ya Kudus. Malaikat bertasbih maha suci Allah. Tiada ilmu kami selain yang telah kau ajarkan pada kami. Langit bumi sujud padamu ya Allah, mengabdi padamu ya Malik. Hati pun berkata